Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala F. Rahman. Saya dari kelas 1B, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang manusia dan filsafat. Segala sesuatu yang diciptakan Allah bukanlah dengan percuma saja, tetapi dengan maksud-maksud tertentu yang diinginkan Allah. Demikianlah di antara seluruh makhluk ciptaan Allah, terdapat makhluk pilihannya, yaitu makhluk manusia. Dan di antara makhluk pilihan itu, maka para nabi dan rasul memperoleh tempat tertinggi sebagai manusia pilihan Allah. Siapakah manusia itu dan bagaimanakah kedudukannya dalam realitas atau jagat raya ini? Demikianlah pertanyaan yang meliputi seluruh pikiran para filsuf. Pertanyaan itu adalah pertanyaan abadi, karena pada dasarnya terkandung dalam hati setiap insan sepanjang masa. Bagaimanakah sebenarnya tempat manusia itu di dalam jagat raya ini, dalam keseluruhan yang ada ini, dalam keseluruhan dunia ini terhadap Tuhannya? Filsafat manusia atau antropologi filsafati adalah bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat, secara metodis, ia mampu mempunyai kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya, seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Tetapi secara ontologis, berdasarkan pada objek kajiannya, ia mempunyai kedudukan yang relatif lebih penting, karena semua cabang filsafat tersebut pada prinsipnya bermuara pada persoalan asasi mengenai esensi manusia, yang tidak lain merupakan persoalan yang secara spesifik menjadi objek kajian filsafat manusia. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu tentang manusia atau human studies, filsafat manusia mempunyai kedudukan yang kurang lebih sejajar juga, terutama kalau dilihat dari objek materialnya. Objek material filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia, misalnya antropologi dan psikologi, adalah gejala manusia. Baik filsafat manusia maupun ilmu-ilmu tentang manusia pada dasarnya bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia. Ini berarti bahwa gejala atau ekspresi manusia baik merupakan objek kajian untuk filsafat manusia maupun untuk ilmu-ilmu tentang manusia. Akan tetapi, ditinjau dari objek formal atau metodenya, kedua jenis ilmu tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa setiap cabang ilmu-ilmu tentang manusia mendasarkan penyelidikannya pada gejala empiris yang bersifat objektif dan bisa diukur, dan gejala itu kemudian diselidiki dengan menggunakan metode yang bersifat observasional dan atau eksperimental. Sebaliknya, filsafat manusia tidak membatasi diri pada gejala empiris. Bentuk atau jenis gejala apapun pada manusia sejauh bisa dipikirkan dan memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional bisa menjadi bahan kajian filsafat manusia. Aspek-aspek, dimensi-dimensi atau nilai-nilai yang bersifat metafisis
spiritual, dan universal dari manusia yang tidak bisa diobservasi dan diukur melalui metode-metode keilmuan bisa menjadi bahan kajian terpenting bagi filsafat manusia. Aspek-aspek, dimensi-dimensi atau nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang hendak dipikirkan, dipahami, dan diungkap maknanya oleh filsafat manusia. Filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintetis dan reflektif, dan memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau betul demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam suatu panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam, dan kritis yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak mempunyai manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, filsafat manusia bukan saja berguna untuk mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh, melainkan juga untuk mengetahui siapakah sesungguhnya diri kita di dalam pemahaman tentang manusia yang menyeluruh itu. Pemahaman yang ada pada gilirannya akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan-keputusan praktis atau dalam menjalankan berbagai aktivitas hidup sehari-hari, dalam mengambil makna dan arti dari setiap peristiwa yang setiap saat kita jalani, dalam menentukan arah dan tujuan hidup kita yang selalu saja tidak gampang untuk kita tentukan secara pasti, dan seterusnya. Sedangkan secara teoritis, filsafat manusia mampu memberikan kepada kita pemahaman yang esensial tentang manusia. Hingga pada gilirannya, kita bisa meninjau secara kritis asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teori-teori yang terdapat di dalam ilmu-ilmu filsafat. Filsafat manusia adalah mencari dan menemukan jawaban tentang siapakah sesungguhnya manusia itu. Akan tetapi, seperti telah disinggung di muka filsafat manusia, tidak menawarkan jawaban yang tuntas dan seragam tentang manusia. Kita justru dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak filsuf memiliki pendapat yang berbeda tentang apa atau siapa sebetulnya manusia. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berbeda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berbeda pula. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari filsafat manusia, maka paling tidak kita akan dapatkan sebuah pelajaran berharga tentang kompleksitas manusia yang tidak pernah habis-habisnya dipertanyakan, apa makna dan hakikatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.